Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul pelajaran dari kitab Habakuk. Slide-nya, sudah. Slide-nya boleh tolong ditampilkan. Sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, saudara-saudari bisa lihat slide yang di depan. Kita akan membahas mengenai timeline atau waktunya, pembagian waktunya, untuk memahami keadaan seperti apa di zaman Habakuk tersebut. Jadi awalnya kerajaan Israel itu hanya satu. Ya, bahkan tadinya itu nggak punya kerajaan, tapi karena bangsa Israel menginginkan adanya raja, seperti bangsa yang lain akhirnya meminta raja kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada mereka raja. Raja pertama bangsa Israel waktu itu adalah Raja Saul. Setelah Saul digantikan oleh raja selanjutnya yaitu Raja Daud. Setelah Raja Daud digantikan oleh Raja Salomo. Karena Salomo di masa tuanya melakukan pelanggaran kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan hukuman. Hukumannya berupa apa? Kerajaannya akan terpecah menjadi dua. Jadi di sini di bagian sebelah kiri kerajaan yang terpecah itu ada dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara yang biasa kita kenal sebagai kerajaan Israel, kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda. Dan di kotak yang pertama, yang sebelah kiri, itu ada Assyrian Exile of Northern Kingdom. Jadi yang hancur duluan itu kerajaan yang bagian utara. Tahunnya tahun berapa? Tahun 722 sebelum Masehi. Dan setelah kerajaan utara dihancurkan, menyusul selanjutnya itu kerajaan Israel yang bagian selatan, itu di 586 sebelum Masehi. Jadi dua kerajaan tersebut hancur di waktu yang berbeda. Di manakah zaman Nabi Habakuk? Nabi Habakuk ada di sebelum kerajaan selatan dihancurkan dan setelah kerajaan utara dihancurkan yang diberi tanda warna highlight kuning. Di situ zaman Nabi Habakuk. Tahun berapa? Perkiraannya kira-kira di 610 sebelum Masehi. Jadi posisinya saat itu Habakuk berada di kerajaan Israel bagian yang selatan. Ya, setelah itu kita akan masuk ke dalam kitabnya. Kita akan baca kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita akan baca bergantian. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat dimulai dari saya, kemudian saudara-saudari, dan kemudian kembali ke saya. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. 3. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di naskah saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pertanyaan berapa lama lagi Tuhan. Itu yang kita akan bahas pertama. Berapa lama lagi Tuhan itu saya ambil dari yang ayat yang kedua. Yang bagian awal, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau tolong. Kenapa Nabi Habakuk berteriak kepada Tuhan? Kondisinya ada di ayat yang ketiga dan yang keempat. Di ayat yang ketiga tertulis ada aniaya, ada kekerasan, ada kejahatan di depan mataku. Perbantahan, pertikaian terjadi. Dan di ayat yang keempat, hukum kehilangan kekuatan, tidak pernah muncul keadilan. Orang fasik mengepung orang benar. Keadilan muncul terbalik. Jadi kondisi yang dihadapi oleh Nabi Habakuk pada saat itu bukan kondisi yang aman dan damai, tetapi penuh kekacauan, di mana tidak ada keadilan, kejahatan di mana-mana. Oleh karena itu Nabi berseru kepada Tuhan. Tetapi apa respon Tuhan? Di sini Nabi berkata, aku berseru kepadamu, tidak kau dengar. Ketika seseorang bertanya berapa lama lagi,
itu berarti dia sudah melakukan hal tersebut bukan baru sekali. Bukan juga baru 1 menit, 2 menit. Misalnya kita sedang mengantri di restoran. Nama kita masuk di dalam daftar tunggu, kita menunggu 15 menit mungkin kita masih diam. 30 menit mungkin kita sudah mulai lihat kiri, lihat kanan. Apakah kiri kanan saya sudah mulai dipanggil? 1 jam nama kita belum dipanggil juga, pasti kita akan berjalan ke arah waiternya dan kita akan bertanya, berapa lama lagi nomor saya dipanggil atau berapa lama lagi nama saya dipanggil. Kenapa kita nanya berapa lama lagi ketika itu? Karena kita sudah tidak sabar lagi menunggu. 1 jam sudah terlalu lama bagi kita menunggu di depan restoran. Oleh karena itu ketika Nabi bertanya berapa lama lagi Tuhan, Nabi sudah menunggu sedemikian lama. Sampai Nabi berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi? Keadaan seperti ini harus terus berlangsung. Bukan di kondisi yang nyaman. Biasanya ketika seseorang berada di kondisi yang nyaman, tidak akan bertanya berapa lama lagi ya. Maunya seperti itu terus, nyaman terus. Tapi ketika kondisi tidak nyaman, kondisi tidak enak, kita tidak ingin berlama-lama di kondisi seperti itu. Kita mau segera keluar dari kondisi tersebut. Oleh karena itu, kita pun mungkin bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan saya harus berada di kondisi seperti ini? Pelajaran yang pertama dari kalimat berapa lama lagi Tuhan adalah ketika kita sedang berada dalam kondisi sulit, ketika iman kita sedang mengalami tes atau pencobaan dari iblis, kita harus ingat bahwa hari yang mujur diciptakan Tuhan, hari yang tidak mujur pun juga diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus bertahan. Kita buka di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ketika kita berada dalam kondisi yang sulit, kita juga harus ingat, kondisi itu pun juga dijadikan oleh Tuhan. Ya. Dan yang kedua, pelajaran yang kedua dari kalimat berapa lama lagi Tuhan adalah, ketika kita sedang mengalami hal yang sulit, di dalam kehidupan kita, luangkan waktu untuk refleksi. Kita pikir lagi, apakah saya melakukan kesalahan di dalam hari ini? Apakah saya melakukan kesalahan di minggu yang lalu? Atau ada dosa yang saya lakukan 1 bulan yang lalu? Atau mungkin saya menyinggung Tuhan di tahun yang lalu? Kita renungkan, apakah ada yang kita perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang Tuhan. Ada kalanya Tuhan memberikan kita hukuman karena kita melanggar firman-Nya. Sehingga Tuhan mau kita berbalik. Bagaikan ayah yang menyayangi anaknya. Ketika anaknya melakukan kesalahan, ayah yang baik tidak akan membiarkan anak tersebut terus-menerus melakukan kesalahan. Ketika kecil pun mungkin ada beberapa di antara kita yang mengalami hukuman melalui kayu kemoceng, dipukul ketika kita melakukan kesalahan. Atau mungkin ada yang sampai pakai ikat pinggang, itu lebih sakit lagi saudara. Kenapa dihukum seperti itu? Supaya anaknya itu tidak menjadi anak yang tidak benar. Supaya kembali ke jalan yang benar, ditegur. Oleh karena itu, ketika kita sedang mengalami hal yang sulit, mari kita sama-sama refleksi. Kita renungkan, adakah kesalahan yang saya lakukan? Kita bisa lihat Kidung Rohani nomor 224 di bait yang pertama. Itu ada kalimat, mohon Tuhan selidiki daku, uji dan kenalilah hatiku, telitilah jangan ku menyimpang, jangan biarkan ada akar dosa. Ketika kita di dalam kesulitan, kita bisa naikkan pujian ini saudara-saudari. Memohon Tuhan menguji kita, menyelidiki diri kita.
Teliti supaya jangan kita menyimpang, supaya tidak ada akar dosa di dalam kehidupan kita. Itu pelajaran yang kedua dari kalimat berapa lama lagi Tuhan. Pelajaran yang ketiga dari kalimat berapa lama lagi Tuhan. Apakah pertanyaan ini boleh kita lontarkan kepada Tuhan? Jawabannya boleh. Bertanya kepada Tuhan itu boleh. Asal disertai dengan hati yang baik. Tuhan itu bisa melihat hati kita, saudara. Ketika kita melontarkan kalimat ini seperti apa? Bisa jadi ketika kita sedang berdoa, kita berlutut, kita tumpahkan semua isi hati kita sampai keluar air mata kita, dan kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan saya harus menghadapi hal seperti ini? Itu tidak ada salahnya, saudara. Karena kita sedang meluapkan emosi kita dan kita bukannya menyalahkan Tuhan. Kita cuma butuh kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, kita berdoa. Dan di sini pun Nabi Habakuk tidak ditegur Tuhan karena Nabi Habakuk bertanya berapa lama lagi Tuhan. Di Alkitab pun sebenarnya masih ada tokoh yang lain yang bertanya seperti itu. Dan Tuhan juga tidak sampai marah karena ada pertanyaan seperti itu. Karena Tuhan tahu hati dari orang yang bertanya. Nabi Habakuk itu lelah melihat hal yang tidak benar di depannya. Ingin sebenarnya itu dibenerin gitu ya, tapi entah bagaimana caranya. Sampai Nabi bertanya seperti itu. Sudah berseru kepada Tuhan? Sudah. Cuma masalahnya kok seperti tidak ada perubahan. Sampai Nabi bertanya seperti itu. Oleh karena itu Tuhan pun tidak marah ketika Nabi bertanya. Dan ketika kita sedang bertanya seperti itu kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua sedang dalam kondisi yang sangat lelah. Lelah secara fisik, lelah secara mental, dan emosi kita itu sudah terkuras habis. Karena apa yang kita hadapi, karena apa yang kita lihat. Dan ketika kita bertanya seperti itu, kita bisa gunakan lutut kita berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan, mohon kekuatan dari Tuhan, sehingga damai sejahtera pun menyertai kita. Kita buka Yohanes 14 pasal yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kita baca bersama saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita ada Roh Kudus, saudara. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan sudah tinggalkan kepada kita. Ketika kita sudah lelah dengan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama gunakan lutut kita berdoa supaya kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kita selama menjalani masa yang sulit. Pelajaran selanjutnya, ketika tadi kita boleh bertanya berapa lama lagi Tuhan, jangan sampai Tuhan yang bertanya balik kepada kita berapa lama lagi kita ... Kemarin saya sedang menyiapkan bahan untuk yang hari Minggu. Bahannya itu ke-12 mengintai, saudara. Ternyata saya menemukan kalimat berapa lama lagi. Dan kali ini bukan orang yang bertanya, tapi Tuhan yang mengeluarkan kalimat tersebut. Saya coba cari di Alkitab digital. Ternyata ada beberapa kali Tuhan mengatakan berapa lama lagi, tetapi endingnya itu tidak enak, saudara. Ketika Tuhan sudah berkata berapa lama lagi, kemudian terjadi hal yang tidak enak. Mari kita sama-sama baca di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-11 dan 12. Bilangan 14 ayat 11 saya akan bacakan, ayat yang ke-12 saudara-saudari yang membacakan. Bilangan 14 ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. 12. Ya, di sini endingnya tidak enak, saudara. Akhir dari kalimat berapa lama lagi. Awalnya itu berapa lama lagi. Kemudian Tuhan bilang, hukuman yang menimpa. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku?
Dan hukumannya tidak main-main, saudara. Ini awalnya Tuhan ingin melenyapkan mereka semua sekaligus. Ya, kecuali mereka yang percaya kepada Tuhan. Tapi Musa bernegosiasi kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan melunakkan hukumannya. Tetap akan dimusnahkan, tetapi yang berusia 20 tahun ke atas. Dan dilenyapkannya pun bukan dalam satu waktu, tetapi di dalam waktu 40 tahun baru akan dilenyapkan perlahan sampai nanti bangkainya itu bertebaran di padang gurun. Jadi jangan sampai Tuhan yang bertanya kepada kita, berapa lama lagi kamu ... Ketika Tuhan sudah berkata berapa lama lagi, berarti kita sedang berada di jalur yang salah, saudara. Bisa jadi Tuhan bertanya, berapa lama lagi kamu akan berbalik dari jalan itu, nak? Berapa lama lagi kamu terus-menerus seperti itu? Berapa lama lagi kamu tidak mau melunakkan hati kamu? Dan seterusnya. Tuhan bisa katakan berbagai macam kalimat dengan berapa lama lagi. Yang intinya adalah bukan hal yang baik yang kita lakukan. Dan Tuhan sudah sabar. Tidak sekali dua kali. Mungkin Tuhan sudah menunggu kita berubah sekian lama, tapi tidak ada perubahan. Sampai Tuhan akhirnya berkata, berapa lama lagi kamu, dan Tuhan akhirnya menjatuhkan hukuman. Kita mau sama-sama belajar dari kisah ke-12 pengintai ini. Jangan pernah sampai Tuhan yang berkata berapa lama lagi kepada kita. Karena kita terus memberontak. Ya, itu bagian yang pertama. Kita akan masuk ke bagian yang kedua yang akan kita bahas. Tadi mengenai pertanyaan Habakuk, sekarang kita akan membahas mengenai jawaban dari Tuhan dan respon dari Nabi Habakuk. Kita kembali ke kitab Habakuk. Kita akan buka pasal yang kedua. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang ke-6, ke-9, dan yang ke-10. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang ke-6, 9, dan 10 akan saya bacakan. Habakuk pasal pertama ayat yang ke-6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat yang ke-9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Ayat yang ke-10, raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Ketika tadi Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan keadaan seperti ini akan terus berlangsung? Tuhan menjawab dengan, ia akan mengirimkan suatu bangsa. Bangsa di sini dituliskan bangsa Kasdim. Dan bangsa itu yang akan menghancurkan bangsa Israel. Karena akan ditimbunkannya tanah, direbutnya tempat itu. Dan nanti memang akan kejadian, saudara. Di timeline yang tadi kita lihat ada Babylonian itu yang mengambil kerajaan selatan. Ya. Dan itu terjadinya nanti, bukan saat itu juga. Ketika Tuhan menjawab pertanyaan Habakuk seperti itu, Nabi Habakuk bukannya menjadi jelas, tetapi justru semakin bertanya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-12 dan ayat ke-13. Habakuk pasal yang pertama, ayat ke-12 dan ke-13. Ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri, apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Habakuk mempertanyakan respon dari Tuhan. Kenapa yang dikirim malah orang fasik? Di sini, di kalimat yang terakhir tadi di ayat yang ke-13, orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Orang fasik di sini adalah bangsa Kasdim, yang tadi Tuhan bilang akan mendatangkan hukuman. Lalu, orang yang lebih benar itu siapa? Bangsa Israel.
Kenapa Tuhan malah kirim orang yang jauh lebih jahat untuk menghukum orang yang benar? Nabi Habakuk tidak paham kenapa Tuhan merespon seperti itu. Ketika Nabi Habakuk tidak paham, ia pun tadinya bertanya ya di ayat yang ke-12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Segala macam pertanyaan keluar. Bahkan di bahasa Indonesia, judul perikopnya itu di manakah keadilan Tuhan? Bertanya-tanya, karena orang fasik, kenapa malah menindas orang yang lebih benar? Ketika Nabi Habakuk bertanya lagi mengenai respon Tuhan, Nabi Habakuk lupa akan dua hal, saudara. Pertama, mengenai kedaulatan Tuhan. Apa itu kedaulatan? Ketika kita memiliki rumah, hak kita untuk menentukan saya mau catnya warna kuning, saya mau catnya warna oranye, saya mau catnya warna biru. Saya mau renovasinya besok saya mau hancurin gedungnya, nanti tahun depan baru saya mau bangun. Itu kedaulatan kita sebagai pemilik rumahnya. Apakah tetangga bisa protes kepada kita? Kamu catnya jangan yang kuning, yang biru aja. Kamu tanggal segini tuh nggak bagus buat ngehancurin bangunan. Kamu tanggal segini aja. Haknya ada di siapa, saudara? Haknya ada di pemilik rumah. Bangsa Israel, siapa yang punya? Tuhan. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka akan terjadi. Oleh karena itu, Nabi melupakan kalau Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan kehendak Tuhan tidak mungkin salah. Nabi melupakan satu hal lagi, kalau Tuhan itu tidak akan membuat kesalahan. Padahal di awal Nabi sudah berkata, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tuhan kita maha kudus. Tidak akan membuat suatu kesalahan. Tidak akan Tuhan kita itu membuat suatu keputusan yang salah. Karena Tuhan kita kudus. Tidak akan dia salah. Beda dengan kita sebagai manusia. Apakah kita bisa berkata kepada Tuhan, oh Tuhan itu tidak adil? Jika itu sudah kehendak Tuhan, kita yakin dan percaya ada maksud di baliknya. Dan Tuhan kita itu marahnya itu sebentar, saudara. Karena setelah 70 tahun pun, akhirnya bangsa Israel dibawa pulang kembali oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri yang mengokohkan kembali bangsa Israel tersebut. Marahnya itu sebentar, saudara. Setelah itu tidak akan lagi Tuhan marah lagi. Apakah kita layak untuk berkata, di mana keadilan Tuhan? Mari kita sama-sama baca Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat ke-14 dan yang ke-15. Roma pasal yang ke-9 ayat 14 dan ayat yang ke-15 saya bacakan. Ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Kita harus paham itu haknya Tuhan. Dan kita sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Dan bukan kita yang bertindak sebagai hakim dan berkata Tuhan itu salah. Aplikasi di dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang kita ketika bingung ya, kenapa saya ada di kondisi seperti ini sekian lama nggak ada perubahan. Saya berdoa kepada Tuhan sekian lama. Ketika Tuhan berikan jawaban, ternyata kita tidak paham juga, saudara. Kita harus ingat mengenai kedaulatan Tuhan tadi. Ini sama seperti anak kecil. Ketika ada anak usia 3 tahun yang kecanduan main handphone. Main handphonenya itu sambil makan. Orang tua yang baik pasti akan langsung mengambil handphonenya itu ketika anaknya itu sedang makan main handphone. Akan diambil karena anaknya kecanduan. Lalu apakah respon dari anak 3 tahun tersebut? Nangis? Atau bisa jadi marah? Bahkan bisa jadi mengumpat-ngumpat ke orang tuanya sendiri. Tapi apakah yang dilakukan orang tuanya itu buruk? Tidak. Tapi buat anak kecil itu apa yang dilakukan orang tuanya apakah baik? Menurut anak kecil itu yang dilakukan orang tuanya jahat, saudara. Mengambil sesuatu yang dia sukai. Tetapi orang tuanya tahu kalau itu bukan hal yang baik. Diambil handphonenya. Dan kapan anak itu mengerti?
Anak itu mengertinya 30 tahun kemudian, saudara. Ketika punya anak, dan anaknya melakukan hal yang sama, dia pun melakukan hal yang sama seperti orang tuanya. Terkadang kita tidak paham dengan jawaban Tuhan saat itu. Mungkin kita tidak paham jawaban Tuhan tahun depan. Bisa jadi bertahun-tahun setelahnya baru kita paham jawaban Tuhan itu apa. Yang bisa kita lakukan apa? Hanya bisa bersandar kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Tuhan mau saya melakukan apa, ya saya lakukan. Tuhan berikan jawaban seperti ini, dicoba diterima, saudara. Kadang menerima kenyataan itu sulit, saudara. Ya, contohnya ketika orang yang kita kasihi diambil Tuhan, di saat kita mungkin masih kecil, kita akan bilang, Tuhan jahat. Tapi baru kita paham itu nanti. Bertahun-tahun kemudian, baru kita paham, kenapa sih Tuhan waktu itu mengambil orang yang saya kasihi. Yang kita bisa lakukan, percaya bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan manusia. Kita buka Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55, ayat 8 dan yang ke-9. Yesaya pasal 55, ayat 8 dan 9, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, Tuhan itu jauh lebih paham yang terbaik bagi kita. Walaupun mungkin kita di saat ini tidak paham mengenai hal tersebut dan bertanya-tanya kenapa Tuhan malah memberikan saya hal seperti ini. Kita akan masuk ke bagian yang ketiga, mengenai jawaban Tuhan terhadap kebingungan Nabi Habakuk tadi, dan kita akan langsung membahas sampai ke doa Nabi Habakuk. Kita kembali ke kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan tidak mengubah keputusannya, saudara. Jika kita boleh kembali ke slide yang pertama di timeline tersebut, kita bisa melihat ketika kerajaan selatan dihancurkan, yang di kotak sebelah kanan, saudara, di tahun 586 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Habakuk itu di tahun 610, itu terjadi jeda waktu. Kalau saya tidak salah hitung, itu ada di 34 tahun. Ya. Jadi, apa yang Tuhan firmankan tetap akan terjadi, walaupun tidak tahu kapan akan terjadinya. Yang harus dilakukan apa, saudara? Kita kembali di Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jika kita melihat versi bahasa Inggrisnya, saya menggunakan yang New King James Version. Itu di ayat yang keempat, di kalimat yang terakhir dikatakan, but the just shall live by his faith. Ya, jadi orang yang benar akan hidup oleh imannya. Dan di sini kalau di bahasa Indonesia akan hidup oleh percayanya. Yang perlu dilakukan apa, saudara? Ketika kita bingung seperti itu, yang kita lakukan hanyalah percaya kepada Tuhan dan tetap mempertahankan iman kita di tengah ketanda-tanyaan besar yang ada di kepala kita. Yang kita yakini adalah itu yang terbaik bagi kita dan itu datangnya dari Tuhan. Lalu bagaimana respon Nabi Habakuk mengenai jawaban dari Tuhan? Kita akan langsung cepat saja di Habakuk pasal yang ketiga, kita akan bahas di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Saya bacakan di ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19.
Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini merupakan respon dari Nabi Habakuk. Kita lihat ya, ada progres dari awal. Dari awal itu Nabi Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan ini terjadi? Tuhan memberikan jawaban, Nabi Habakuk bertanya lagi, kok malah bangsa itu yang akan menghukum bangsa Israel? Dan ketika Tuhan memberikan jawaban yang tadi, orang benar hidup oleh percayanya, dan Nabi Habakuk menaikkan doa di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ia bisa mengatakan kalau di ayat yang 17, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Alias tidak ada hasil panen, saudara. Semuanya tidak ada. Dan bahkan bagaimana dengan kambing domba? Kambing dombanya pun terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tidak punya apa-apa berarti, saudara. Panen tidak ada, ternak tidak ada. Di ayat 18 apa yang dikatakan Nabi? Nabi berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu yang menguatkan Nabi. Tuhan yang merupakan kekuatan bagi Nabi untuk melanjutkan kepercayaannya. Di majalah kita yang di depan itu, saudara kalau masih ada, mungkin yang belum baca boleh dibaca di Warta Sejati yang warna hitam. Judulnya itu Ketika Penderitaan Datang di halaman depannya. Kemarin saya baca ada seorang penginjil yang menulis artikel berbagi pelayanannya ketika di Afrika. Dan di salah satu cabangnya yaitu di cabang gereja Kariobangi. Waktu itu penginjil di Kenya, saudara. Di Kenya ada gereja Kariobangi. Penginjil terkesan dengan seorang saudara yang bernama Saudara Alex. Kenapa? Saudara ini sedang menderita kanker prostat stadium akhir. Ya. Dan yang membuat penginjil terkesan adalah satu hal yang ia doakan kepada Tuhan, agar ia tidak kehilangan iman karena sakit penyakitnya, sehingga ia bisa mengakhiri pertandingannya dengan baik. Kalau saudara-saudari sempat membaca dan melihat foto-foto ya, gereja kita yang di Kenya itu kondisinya tidak seperti di sini, saudara. Sungguh sangat jauh. Tingkat pun tidak, lantainya pun mungkin bukan lantai ya, tapi ada yang masih tanah. Walaupun ada juga yang masih lantai, tempat duduknya tidak seperti tempat duduk yang saudara-saudari gunakan di sini. Tetapi tempat duduknya itu tempat duduk plastik yang bisa di stacking ke atas, yang ada senderannya, saudara. Jadi sungguh amat sederhana. Jadi bisa dibayangkan kira-kira ekonomi dari jemaatnya itu seperti apa. Walaupun saudara ini tidak dituliskan gitu ya di laporannya bagaimana kondisi ekonominya, tapi dengan kondisi kesehatan yang seperti itu mungkin akan sangat sulit, saudara, untuk melanjutkan aktivitasnya sehari-hari. Bahkan untuk berobat pun mungkin sulit. Tetapi yang ia doakan adalah supaya ia tidak kehilangan imannya. Kita mau baca di 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kiranya kita semua bisa bertahan di dalam kondisi apapun hidup kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan, mempertahankan iman kita kepada Tuhan, sampai di garis akhir, saudara. Bukan di tengah-tengah kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita meninggalkan Tuhan karena kita tidak kuat lagi, boleh kita bertanya, saudara, sebenarnya iman kita itu terletak di mana? Apakah iman kita itu terletak di Tuhan atau di dalam segala keadaan baik yang Tuhan berikan kepada kita? Jadi ketika keadaan buruk, saya tinggalkan Tuhan. Karena iman saya itu di keadaan yang baik, bukan di keadaan yang buruk. Semoga kita bisa meletakkan iman kita sampai akhir kepada Tuhan. Sebagai penutup,
Dari kitab Habakuk kita sudah belajar beberapa hal. Di bagian yang pertama ketika kita belajar dari kalimat berapa lama lagi Tuhan, kita harus ingat hari yang malang juga diciptakan sama seperti hari yang mujur. Yang kedua, ketika kita dalam kondisi yang sulit, kita lakukan refleksi diri, saudara. Apakah ada dosa yang kita perbuat? Dan kita bisa mohon ampun kepada Tuhan sehingga Tuhan berbelas kasih kepada kita. Yang ketiga, ketika kita punya pertanyaan seperti ini, berarti emosi kita, fisik kita sudah lelah, saudara, dengan keadaan yang tidak ada perubahan. Dan apa yang bisa kita lakukan? Gunakan lutut kita berdoa, sehingga kita dapat penghiburan dari Tuhan. Apakah kita boleh bertanya seperti itu kepada Tuhan berapa lama lagi? Boleh. Tapi ingat, Tuhan mengetahui hati kita. Apa maksud dari pertanyaan kita? Jangan sampai Tuhan malah marah, saudara, dengan pertanyaan kita. Dan jangan sampai malah Tuhan yang berbalik bertanya kepada kita, berapa lama lagi kamu ... Dan di bagian yang kedua, tadi kita belajar ketika kita tidak paham dengan jawaban Tuhan, dengan maksud Tuhan yang terjadi, kita ingat Tuhan itu memiliki kedaulatan. Berdaulat atas hidup kita dan seluruh isi bumi ini pun Tuhan pun berdaulat. Tuhan mau melakukan apapun bisa. Dan kita harus ngapain? Kita harus beriman. Kalau segala sesuatunya itu yang terbaik bagi kita, mempertahankan iman kita, karena orang benar hidup oleh percayanya. Amin.